Filsuf Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Penekanannya lebih pada sikap batin. Dengan demikian, kepercayaan yang lahir dari sikap batin melibatkan penilaian, pengetahuan, keyakinan, integritas, dan harapan. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup kita. Jika agama menyangkut sistem nilai, maka kepercayaan adalah rohnya. Sebab syarat orang beragama adalah percaya pada apa yang dianutnya. Kita pernah membaca bahwa Abraham ketika membawa Ishak untuk dipersembahkan melangkah karena ia mempercayai Allah, kan? Dalam dunia bisnis, kepercayaanlah yang mempertemukan produsen dan konsumen, sehingga dalam penjabarannya pasar bukan hanya soal penjual dan pembeli, melainkan soal rasa nyaman dan kepercayaan. Bahkan asmara pun melibatkan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, dua insan yang terlibat dalam saling cinta pun akan berjalan dalam kecurigaan dan kelelahan. Demikian pula dunia politik, hanya kepercayaanlah yang menyatukan penguasa dan rakyat. Tak ada unsur apapun dalam hidup ini tanpa kepercayaan. Jadi, jagalah suatu kepercayaan, sebab ia melibatkan kemampuan, kebaikan hati, dan integritas. Di mana-mana, kepercayaan akan mengaktifasi imajinasi agar kita makin kuat dalam keyakinan. Salah satu buku yang saya baca berjudul Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, ditulis oleh Anthony Reid, mengejutkan saya. Satu bab pembahasannya berjudul Asal-usul Kemiskinan Asia Tenggara disebutkan bahwa sekitar tahun 1600 pelaut-pelaut Asia Tenggara berukuran tubuh dan usia sama dengan orang Eropa. Bangsa Eropa menjadi iri melihat usia orang Asia Tenggara seperti orang Indonesia dan Filipina yang lebih panjang dari orang Eropa. Van Gawens menyebut bahwa orang Maluku memiliki reputasi khusus dengan usia penduduknya yang berumur panjang. Apa rahasianya? Rupanya praktik medis masa itu akan membantu menjelaskan kesehatan mereka yang relatif baik. Orang Asia Tenggara mengenal ramuan, medis, dan pijatan dalam mengobati penyakit seseorang. Lalu mengapa sekarang berbeda? Bisa jadi karena kita kehilangan kepercayaan terhadap warisan leluhur kita. Bukankah begitu seharusnya kepercayaan dijaga? Kehidupan berbangsa menjadi soal manakala kita hanya jatuh pada persepsi bahwa Pancasila sebagai falsafah nilai luhur dibangun atas dasar kesepakatan. Lalu grand design kebangsaan kita adalah, jika itu adalah kesepakatan, maka kita dapat mengubah nilai luhur kesepakatan itu kapan saja. Apakah kita tidak percaya diri dengan Pancasila yang penuh dengan nilai agung kebangsaan itu? Jangan-jangan ketika kepentingan kita tidak terpenuhi, maka apa yang kita yakini pun kita anggap sebagai kesalahan. Mungkin pikiran Brick dan Bert Snyder perlu kita renungkan lebih dalam saat mereka membagi jenis-jenis kepercayaan. Ada kepercayaan organik, yaitu sesuatu kepercayaan yang lahir dari komitmen yang tidak diragukan lagi. Ada kepercayaan kontrak, yaitu satu kepercayaan yang dibangun atas dasar keuntungan materi dan balas jasa. Dan ada kepercayaan rasional, suatu kepercayaan yang dibangun atas dasar kesadaran dan peran masing-masing. Apapun teorinya, kepercayaan itu adalah sikap batin saya dan saudara yang sudah terbentuk dan membuat kehidupan kita menjadi nyaman. Sikap batin terhadap realitas kehidupan manusia, institusi, sistem, dan dari sikap batin yang nyaman itu akan berkembang menjadi sebuah peradaban. Begitulah peradaban kepercayaan. Sampai hari ini, jika ada orang yang mampu membangun kepercayaan dalam jarak yang panjang, yaitu kesatuan kata dan perbuatan, maka ia akan menjadi pemenang nilai di segala peradaban. Agama jika hanya berhenti pada ritual dan bukan pada perenungan dan pengalaman spiritual yang dalam,
maka ia akan kehilangan kepercayaan entah individu maupun kolektif. Benar kata sang penasihat hikmat dalam kitab suci Kristen, Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin.